Saudaraku, pernahkah kamu merasa sudah berlari begitu jauh, sudah memberikan segalanya, namun kebahagiaan itu justru terasa semakin menjauh, seperti ufuk di cakrawala yang tak pernah bisa kita sentuh? Coba, tarik nafasmu dalam-dalam. Rasakan udara itu mengisi paru-parumu, lalu lepaskan perlahan. Aku ingin kita jujur pada diri sendiri hari ini. Bayangkan, dirimu sedang berdiri di sebuah jalan panjang yang lurus, tepat di bawah terik matahari. Di ujung sana, kamu melihat sebuah garis cakrawala yang mempesona. Kamu berpikir, kalau aku sampai di sana, aku akan istirahat. Kalau aku sampai di sana, akhirnya aku akan bahagia. Lalu kamu mulai berjalan. Awalnya pelan, kemudian berubah jadi lari kecil, hingga akhirnya kamu berlari sekuat tenaga. Kamu abaikan rasa hausmu. Kamu abaikan rasa sakit di kakimu. Pandanganmu terkunci hanya pada garis itu. Tapi, lihatlah apa yang terjadi. Semakin cepat kamu berlari, garis itu tetap berada di jarak yang sama. Ia tidak pernah mendekat. Ia hanya sebuah bayangan yang menipu mata. Pernahkah kamu merasa lelah yang luar biasa? Bukan sekedar lelah fisik karena bekerja seharian, tapi lelah yang berasal dari dalam jiwa. Sebuah rasa lelah karena selama bertahun-tahun, kita hanya mengejar sesuatu yang kita sendiri tak tahu kapan akan sampai. Kita mengejar jabatan, mengejar pengakuan, mengejar angka-angka di rekening dengan harapan suatu saat hati ini akan berkata, cukup. Tapi anehnya, kata cukup itu tidak pernah datang. Garis ufuk itu selalu bergeser menjauh setiap kali kita merasa sudah dekat. Aku ingin kamu melihat ke dalam hatimu sekarang. Di balik senyum yang kamu tunjukkan pada dunia, ada sebuah ruang sunyi yang merasa hampa, bukan? Sebuah ruang yang sebenarnya merindukan kedamaian, bukan pencapaian. Saudaraku, mungkin selama ini kita tidak sedang mengejar kebahagiaan. Kita hanya sedang mengejar bayangan. Dan hari ini, kita akan berhenti sejenak. Kita akan belajar kenapa semakin kita mengejar dunia, ia justru terasa seperti fata morgana. Mari, kita bicara dari hati ke hati, tentang rahasia menemukan ketenangan di tempat di mana kamu berdiri saat ini, tanpa harus terus berlari mengejar cakrawala yang tak pernah ada ujungnya. Saudaraku, mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Pernahkah kamu merasa seolah hidup ini hanyalah sebuah pendakian panjang yang tidak pernah mempertemukan kita dengan puncaknya? Kita bangun setiap pagi, mengikat tali sepatu, lalu mulai mendaki lagi. Kita lewati bebatuan tajam, menahan terik matahari, dan memikul beban di pundak yang rasanya makin hari makin berat. Tapi anehnya, setiap kali kita merasa sudah hampir sampai, puncak itu seolah bergerak menjauh. Aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan berat di pundakmu itu. Itu adalah beban dari satu kata yang sering kita bisikan pada diri sendiri, yaitu nanti. Nanti kalau aku sudah punya pekerjaan tetap, aku baru bisa tenang. Nanti kalau cicilan ini lunas, aku baru bisa bahagia. Nanti kalau anak-anak sudah sukses, baru aku bisa istirahat dengan syukur. Tanpa kita sadari, kita terjebak dalam ilusi masa depan. Kita membiarkan pikiran kita hidup di tahun depan, di 5 tahun lagi, atau di saat semua masalah kita selesai. Tapi pertanyaannya, saudaraku, kapan masalah itu benar-benar selesai? Coba bayangkan, kamu sedang mengejar bayanganmu sendiri di bawah terik matahari. Semakin cepat kamu berlari, semakin cepat pula bayangan itu menghindar. Kita sering mengabaikan embun yang segar di pagi hari, mengabaikan senyum orang-orang tercinta di meja makan, hanya karena mata kita terlalu fokus menatap ufuk yang jauh di sana. Kita sedang menunda kehidupan untuk sesuatu yang kita sebut kebahagiaan nanti. Padahal, saat kita sibuk merangkai rencana untuk masa depan yang belum tentu kita miliki, saat ini, detik ini juga sedang layu dan gugur tanpa sempat kita syukuri hakikat keberadaannya. Kita sering lupa, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke puncak,
tapi tentang bagaimana kita bernafas dan bersyukur di tengah pendakian yang melelahkan ini. Coba rasakan lagi, bukankah terlalu lelah jika hati ini terus-menerus menunggu syarat untuk merasa bahagia? Kita seperti orang haus yang mengejar fata morgana di tengah padang pasir. Kita melihat air di kejauhan. Kita berlari dengan sisa tenaga yang ada. Namun, saat sampai di sana, yang kita temukan hanyalah pasir kering yang sama. Saudaraku, beban di pundakmu itu nyata. Kelelahanmu itu valid. Tapi, jangan biarkan jebakan kata nanti ini mencuri nyama dari hari-harimu. Jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja menjadi sampah kenangan yang tidak memiliki makna. Hanya karena kita terlalu sibuk mengejar bayangan yang tak kunjung bisa ditangkap. Sebab, jika kita tidak bisa menemukan kedamaian di tengah badai sekarang, mungkinkah kita akan benar-benar menemukannya saat langit sudah cerah nanti? Atau jangan-jangan, kita hanya akan menemukan alasan baru untuk kembali merasa kurang. Mulailah dari hari ini, mulailah dari nafasmu yang sekarang. Saudaraku, coba bayangkan, kamu sedang berdiri di pinggir pantai saat matahari mulai tenggelam. Lihatlah ke arah ufuk, garis cakrawala di mana langit bertemu dengan laut. Garis itu tampak begitu nyata, bukan? Seolah-olah itu adalah sebuah garis tujuan yang bisa kamu capai jika kamu terus berjalan ke depan. Tapi, pernahkah kamu berpikir apa yang sebenarnya terjadi jika kamu mulai melangkah untuk mengejarnya? Semakin kamu melangkah ke tengah samudra, garis itu tidak pernah mendekat. Ia tetap menjauh, tepat di depan matamu. Kenapa? Karena ia tidak pernah ada di sana. Cakrawala hanyalah batas dari penglihatan kita yang terbatas. Ia hanyalah ilusi yang seringkali kita jadikan alasan untuk terus berlari tanpa henti. Begitu juga dengan ambisi yang berlebihan, saudaraku. Kita sering menempatkan kebahagiaan di balik garis cakrawala itu. Kita bilang pada diri sendiri, nanti kalau aku sudah punya ini, baru aku akan tenang. Tapi saat kita sampai di sana, cakrawala itu kembali bergeser. Kita menciptakan batas baru, tujuan baru, dan kita kembali merasa kurang. Pernahkah kamu merasakan haus yang sangat hebat setelah minum air laut? Semakin banyak air asin itu kamu telan, semakin kering kerongkonganmu, bukan? Semakin haus kamu dibuatnya. Nah, dunia ini, ia bekerja seperti air laut itu. Nafsu duniawi adalah air asin yang ditawarkan kepada jiwa yang sedang kehausan. Ia tampak seperti penyegar, padahal ia hanya akan membuatmu semakin kering di dalam. Kita sering mengira bahwa rasa gelisah dan rasa hampa itu muncul karena kita kurang memiliki. Kita berpikir, jika saja aku punya lebih, aku akan bahagia. Padahal saudaraku, coba redungkan ini perlahan. Bukankah seringkali luka itu muncul bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita terlalu sibuk memandang ke depan sampai lupa cara menggenggam apa yang sudah ada di tangan. Kita seperti seseorang yang berdiri di taman yang penuh bunga, tapi tidak bisa mencium aromanya, karena mata kita terpaku pada puncak gunung yang jauh di sana. Kita mengabaikan hangatnya nafas orang-orang tercinta, mengabaikan ketenangan di atas sajadah saat bersujud, mengabaikan nikmatnya tegukan air saat kita haus, hanya karena pikiran kita sedang berada di cakrawala yang bahkan tidak bisa disentuh. Coba, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke paru-parumu. Saat ini, di detik ini, bukankah sebenarnya sudah ada cukup banyak hal yang bisa disyukuri? Dunia akan terus menawarkan cakrawala palsu yang membuatmu lelah. Tapi tenanglah, belajarlah untuk berhenti sejenak, melihat ke bawah ke arah tanganmu sendiri, dan sadari bahwa mungkin kebahagiaan yang selama ini kamu kejar di ujung dunia sebenarnya sedang menunggu untuk dirasakan di dalam hatimu sendiri. Bukan dengan menambah apa yang kamu miliki, tapi dengan berhenti mengejar apa yang tidak perlu. Sekarang, saudaraku, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil saja. Lupakan sejenak tentang semua rencana esok hari. Lepaskan beban yang sedari tadi sempat membebani pikiranmu itu. Coba berhenti sejenak di sini. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk melalui hidungmu, sejuk dan nyata, mengisi setiap sudut paru-parumu. Rasakan bagaimana tubuhmu mengembang. Lalu perlahan, biarkan dia kembali tenang saat kamu menghembuskannya. Sadari ya, bahwa nafas ini
Ini adalah pemberian yang tidak pernah kamu beli dengan uangmu, kan? Ini adalah bukti paling nyata bahwa Sang Pencipta masih mengizinkanmu untuk ada di sini, sekarang. Nah, sekarang coba lihat telapak tanganmu sendiri. Lihatlah guratan-guratan di sana. Mungkin ada bekas kerja keras. Mungkin ada jejak kehidupan yang telah kamu lalui dengan susah payah. Coba genggam perlahan. Rasakan hangat kulitmu sendiri. Lalu, letakkan tangan itu tepat di atas dadamu. Dengar, rasakan detak itu. Dek, dek, dek. Di tengah dunia yang terus memaksamu untuk berlari, di tengah badai ambisi yang seringkali membuatmu lupa siapa dirimu yang sebenarnya, detak ini adalah satu-satunya jam yang jujur. Dia tidak sedang mengejar apapun. Dia hanya bekerja, berdenyut, karena dia percaya bahwa setiap detiknya adalah kesempatan bagimu untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Saudaraku, kita sering merasa perlu menjadi lebih agar merasa cukup. Tapi, pernahkah kamu sadar bahwa saat kamu diam seperti ini, saat kamu tidak mengejar apapun selain merasakan nafas dan detak jantungmu sendiri, justru di sanalah letak kedamaian yang selama ini kita cari. Tuhan tidak sedang menunggu kamu di ujung cakrawala yang jauh itu. Dia tidak sedang menunggu kamu sampai sukses atau sampai segalanya terasa sempurna. Dia ada di setiap tarikan nafas yang baru saja kamu hirup. Dia ada di balik detak jantung yang masih setia memompa kehidupan untukmu. Jadi, lepaskanlah beban di pundakmu sebentar saja ya. Jangan lagi berlari mengejar bayangan. Diamlah, karena di dalam diam ini, di dalam penerimaan akan saat ini, kamu akan menemukan satu rahasia, bahwa apa yang selama ini kamu cari, ternyata sudah ada di sini, di dalam dirimu, dijaga dengan sangat lembut oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kamu sudah cukup, kamu sedang ada di tempat yang tepat, dan untuk saat ini, itu saja sudah lebih dari cukup. Saudaraku, coba tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang perlahan masuk ke paru-parumu. Bersih, tenang, dan memberi kehidupan? Iya, rasakan itu. Selama ini, mungkin tanpa kita sadar, kita sering terjebak dalam perangkap kata jika. Aku akan bahagia jika nanti sudah sukses. Aku akan tenang jika masalah ini sudah selesai. Aku akan bersyukur jika hidupku lebih mudah daripada sekarang. Kita menaruh kebahagiaan kita di masa depan. Seolah-olah ia adalah sebuah stasiun yang hanya bisa dicapai setelah kita melewati badai yang tak kunjung reda. Padahal saudaraku, stasiun itu tidak pernah ada. Kita hanya sedang mengejar fata morgana di tengah padang pasir yang panas. Nah, sekarang aku ingin kita melakukan satu perubahan kecil, tapi dampaknya luar biasa bagi jiwa kita. Mari kita ganti kata jika itu dengan karena. Coba katakan dalam hatimu, aku tenang karena Tuhan masih menjagaku saat ini. Aku bersyukur karena meski badai datang, aku masih punya nafas untuk bertahan. Coba lihat sekelilingmu saat ini, bukan pada apa yang kurang, tapi lihatlah pada apa yang masih tertinggal. Mungkin itu adalah kesehatanmu, mungkin itu adalah tempat berteduh, atau ya sesederhana detak jantung yang masih setia memompa semangat di dalam dada. Saat kamu berhenti mengejar bayangan masa depan dan mulai memeluk kenyataan saat ini dengan rasa syukur, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Beban yang tadi terasa menyesakkan pundakmu perlahan-lahan mulai luruh. Kamu tidak lagi merasa seperti pengejar yang lelah. Kamu menjadi seorang penikmat perjalanan. Kebahagiaan bukan lagi sebuah destinasi yang harus kamu kejar dengan nafas terengah-engah. Kebahagiaan adalah cara kita berjalan. Ia adalah cara kita memandang setiap luka sebagai pelajaran dan setiap nafas sebagai anugerah. Saudaraku, saat kamu berhenti berlari mengejar bayangan, saat itulah kedamaian mulai memelukmu. Ia tidak datang dari luar, ia datang dari pengakuan bahwa apa yang kamu cari sebenarnya sudah Tuhan titipkan di dalam dirimu sejak awal. Jadi, lepaskanlah, berhentilah menuntut dunia untuk memberimu kebahagiaan. Mulailah membuka pintu dan biarkan syukur menjadi tamu yang tinggal di sana. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa jauh kamu berlari,
tapi tentang seberapa mampu kamu berhenti dan menyadari bahwa kamu sudah berada di tempat yang tepat. Saudaraku, ketika kamu akhirnya sampai di titik ini, titik di mana kamu menerima setiap garis takdir dengan ikhlas, saat itulah beban di bahumu akan luruh. Kamu akan merasa ringan, seperti debu yang tertiup angin menuju tempat peristirahatannya yang paling tepat. Hari ini, berjanjilah pada dirimu sendiri. Berhentilah mencemaskan hari esok yang belum tentu terjadi, dan berhentilah meratapi hari kemarin yang tak mungkin kembali. Kembalilah pada saat ini, hadirkanlah jiwamu sepenuhnya. Karena di detik ini, tepat di tempat kamu berdiri sekarang, Tuhan sudah menyempurnakan segala sesuatu untukmu. Sudah saatnya kamu berhenti berlari dan mulai memeluk ketenangan yang sudah lama menunggu di dalam dirimu. Pulanglah ke dalam syukur, karena di sanalah rumah yang sebenarnya berada.